Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, sahabat pemirsa TV-mu dan adik-adik yang di rumah, kembali lagi dalam acara Waktu Indonesia Belajar dalam pembelajaran bahasa Arab. Dalam episode kemarin kita telah belajar terkait al-kalimah fil Arabiyyah, kalimat dalam bahasa Arab. Selanjutnya kita akan belajar terkait dengan al-usratu. Apa pemirsa? Adik-adik yang di rumah? Al-usratu. Baik. Fikum man ya'rif al-ma'na? Siapa di antara pemirsa yang ada di rumah? Ada yang tahu nggak sih apa arti dari al-usrah? Man ya'rif? La ahad. Aywa. Adauha fi jumlatin mufidah. Kakak buat ya dalam sebuah kalimat dari kata al-usratu. Li abun. Wa umun. Wa akhun wa ukhti. Wa naqulu jami'an yakni wa aqulu jami'an afwan al-usratu. Kakak punya ayah, kakak punya ibu, kakak punya adik, punya kakak lagi. Itu disebutnya apakah teman-teman pemirsa yang di rumah? Apa? Keluarga. Toib zih antum kullun. Luar biasa, masya Allah, la haula wala quwata. Taib. Al-usrah bimakna yakni keluarga. Taib. Hadzal liqa yakni sanata'allam wa natadarras fi amri al-isyarah lil qarib. Mada? Apa pemirsa di rumah? Al-isyaratu lil qaribi. Ada yang tahu pemirsa di rumah apa artinya? Yaitu suatu kata yang menunjukkan kata benda yang terdekat. Apa itu katanya? Yakni hadza. Apa pemirsa di rumah? Hadza. Taib, zih antum kullun. Hadza. Man ya'rif al-ma'na? Siapa yang tahu artinya hadza? Pemirsa di rumah, adik-adik yang di rumah? Mada? Ini taib. We can say in English this is. Is this. This is this. Hadza bimakna artinya adalah ini. Walakin la nakif huna faqat. Kita tidak cukup sampai di sini. Penjelasan al-isyarah lil qarib yakni hunaka itsnain. Kama qultu bil ams, seperti apa yang kakak telah sampaikan di episode kemarin, bahwasanya dalam kata bahasa Arab itu ada yang namanya mudzakkar, yaitu kata kerja atau kata alat yang domirnya adalah laki-laki, yang mudzakkar. Dan ada juga yang muannas, yang domirnya perempuan. Contoh, hadza kitabun. Nah, hadza kitabun. Taib. Apa pemirsa di rumah? Hadza kitabun. Ada yang tahu artinya pemirsa di rumah? Hadza kitabun. Mada? Taib zih antum kullun. Artinya adalah ini buku. Hadza kitabun. We can say in English, this is a book. Nah, ini adalah buku. Ini buku. Hadza kitabun. Nah, ingat, yang namanya kata benda dalam bahasa Arab untuk membedakan antara kata kerja yang perempuan dan yang laki-laki itu dilihat akhir huruf katanya. Bedanya adalah kalau mudzakkar tidak ada tamar butohnya. Seperti ini taknya. Nah. Dan kalau kata benda yang ada tamar butohnya disebut muannas, kata kerja perempuan. Fahimtum jami'an? Pemirsa di rumah dan adik-adik yang ada di rumah? Fahimtum? Taib, nastamir.
kita lanjut lagi. Nah, hadza kitabun, ini buku. Mudzakkar, hadzanya dalam penggunaan bahasa Arab ini berkaitan dengan mudzakkar. Hadza kitabun. Apalagi? Hadza qalamun. Apa artinya qalamun? Tempat renang, bukan. Qalamun bimakna yakni. Taib, adauha fi jumlatin. Ana aktubu bil qalami. Ana aktubu bil qalami. Mada? Ana aktubu bil qalami. Taib, zih antum. Saya menulis dengan pena. Al qalamu bimakna yakni pena. Hadza qalamun. Ini pulpen. Nah, kata isyarah ini, yakni sesuatu yang dekat. Pemirsa di rumah dan adik-adik yang sedang menyaksikan Waktu Indonesia Belajar. Kata hadza itu sesuatu yang dekat. Pulpen dekat, maka dibilang hadza qalamun. Hadza kitabun. Hadza kirtosun. Hadza maktabun. Wa ghairu dzalik. Kemudian kita lanjut lagi. Ada dalam kata isyarah yakni al-isyarah lil ba'id. Walakin sawfa namdi ila darsinal jadid wa kubaila dzalik ana urid an ukhbirukum. Sebelum itu kakak ingin menyampaikan dulu sebelumnya bahwasanya tadi kakak udah menyampaikan isyarah yang mudzakkar. Sekarang ada isyarah muannas. Apa itu? Kalau tadi kan hadza. Kalau selanjutnya yang muannas yakni hadhihi. Apa pemirsa di rumah? Hadhihi. Taib, zi antum. Hadhihi. Al-misal, madza al-misal? Apa contohnya, Kak? Taib, adauha fi jumlah. Hadhihi kurrasatun. Apa pemirsa di rumah? Hadhihi kurrasatun. Ini buku tulis. Taib. Baik sahabat TVBU dan adik-adik pemirsa yang di rumah, jangan kemana-mana ya, kita lanjut ke segmen selanjutnya. Taib, pemirsa TVMU dan adik-adik yang di rumah, kembali lagi dalam acara Waktu Indonesia Belajar dalam pembelajaran bahasa Arab terkait yakni al-usratu wal isyaratu lil qarib wal isyaratu lil ba'id. Taib. Kemarin kan kita udah belajar terkait yang namanya al-isyaratu lil qarib dengan menggunakan kata-kata dalam al-usrah atau kata-kata dalam keluarga. Contohnya tadi kemarin ada abun. Apa itu artinya pemirsa? Ayah. Taib. Apa gimana contohnya dalam al-isyarah lil qarib? Yakni hadza abun. Ini ayah. Kenapa pakai hadza? Karena abun adalah mudzakkar, laki-laki. Nah, kita lanjut lagi ke akhun.
Apa pemirsa di rumah? Akhun. Taib. Akhun. Mada? Akhun. Taib. Zi antum kullun. Akhun bimakna yakni kubaila dzalik ana urid an as'alakum. Ada yang tahu artinya akhun apa? Mada? Saudara, laki. Taib zi antum kullun. Masya Allah. Akhun bimakna yakni saudara laki-laki. Akhun. Taib. Al-an istamil al-harf al-isyara lil qarib bi kalimati akhun. Mada? Akhun. Taib. Sekarang teman-teman yang ada di rumah, adik-adik yang ada di rumah, coba gunakan kata isyarat al-qarib dengan menggunakan kata akhun. Taib. Jarib. Coba, silakan. Mada? Hada akhun. Taib zi antum kullun. Hada akhun. Ikutin ya. Hada akhun. Mada? Hada akhun. Taib. Hada akhun. Ini saudara laki-laki. Ini saudara laki-laki. Hada akhun. Kenapa pakai hada akhunnya? Karena akhun itu mudzakkar. Beda lagi dengan kata ummun. Apa? Pemirsa yang ada di rumah adik-adik. Mada? Ummun. Ikutin kakak ya. Ummun. Mada? Ummun. Taib. Man ya'rif al-ma'na ummun. Man ya'rif? Lau fil gina. Dalam lagu biasa ummi. Apa artinya? Ibu. Masya Allah. La haula wala quwata. Ummun bimakna ibu. Nah, taib. Kita coba gunakan kata isyarah lil qarib, kata isyarat yang dekat, dengan menyambungkan kata ummun. Mada? Ummun. Man yastati, ada yang bisa pemirsa dan adik-adik di rumah? Apa? Hadhihi ummun. Masya Allah. Dhi antum. Hadhihi ummun. Ikutin kakak ya. Hadhihi ummun. Mada? Hadhihi ummun. Ini ibu. Kenapa pakai hadhihi? Karena ummun minal mu'annas. Perempuan. Kata Arab yang domirnya adalah mu'annas. Perempuan. Jadi hadhihi ummun. Nah, kalau kalian ditanya, ma hadhihi, apa ini? Man hadhihi? Afwan. Man hadhihi? Siapa ini? Hadhihi ummi. Ini ibu saya. Dan ada lagi pertanyaan. Man hadha? Hadha abi. Ini adalah ayah saya. Ini ayah saya. Ikutin ya. Abi. Mada? Pemirsa yang ada di rumah. Abi. Taib. Zi antum. Lanjut lagi. Ummi. Mada? Ummi. Apa pemirsa yang ada di rumah? Ummi. Apa artinya? Ini ibu saya. Ini ibu saya. Ummi. Suatu kata dalam bahasa Arab itu bisa menjadi kepemilikan. Contohnya dari domiri ana. Saya. Ana li. Ana li. Li kurrosatun. Kepunyaan saya buku tulis. Tapi dijadikan tidak, untuk dihilangkan lamnya, maka menjadinya kurrosati. Ada yaknya di belakangnya. Kurrosati alal maktabi. Buku tulis saya di atas meja. Ada lagi apa? Ya tadi kembali lagi. Abi, ayah saya. Ummi, ibu saya. Akhi, saudara laki-laki saya. Taib.
Kita lanjut lagi ya dengan menggunakan kata al-isyarah lil qarib dengan kata ummun. Nah, coba ya. Mada? Hadhihi ummi. Ini ibu saya. Hadhihi ummi. Ini al-isyarah lil qarib. Coba kalau kita beranjak ke al-isyarah lil ba'id. Suatu kata isyarat yang bendanya itu jauh dari kita. Atau seseorang itu jauh dari kita. Contohnya tadi ada dua kata. Apa itu? Pemirsa yang di rumah adik-adik. Dalika dan tilka. Nah, artinya apa? Itu. Tilka juga apa artinya, Kak? Tilka sama juga artinya itu. Nah, kita coba ya buat kalimat dari kata abi. Coba pemirsa di rumah, adik-adik. Mau coba nggak? Tulis di buku tulisnya. Ambil pulpennya, tulis coba. Menggunakan kata al-isyarah lil ba'id. Dengan setelahnya itu, katanya adalah abun. Coba apa? Dalika abun. Itu ayah. Toib zi antum kullun. Masya Allah, luar biasa. Sahabat TV-mu dan adik-adik yang ada di rumah. Dalika abun, itu ayah. Dalika akhun, itu saudara laki-laki. Dalika abun, itu ayah. Dalika akhun, itu saudara laki-laki. Toib. Kakak kira sahabat pemirsa yang ada di rumah dan adik-adik, kita cukupkan dulu ya. Nah, tetap ada di dalam acara Waktu Indonesia Belajar. Jangan kemana-mana. Kembali lagi dalam acara Waktu Indonesia Belajar. Pemirsa yang ada di rumah dan adik-adik yang berbahagia, kita lanjut lagi ya dalam pembelajaran bahasa Arab. Kalau tadi kita belajar terkait al-usrah, keluarga, dengan menggunakan kata al-isyarah lil ba'id, yakni lil mudzakkar, yaitu untuk kata kerja yang laki-laki mudzakkar. Contohnya, dalika abi, dalika akhun. Nah, al-an namdi ila al-harf yakni au al-isyarah lil ba'id tilka. Apa itu tilka artinya? Sama artinya itu juga. Itu, artinya itu. Tapi lil mu'annas, untuk kata kerja yang domirnya perempuan. Toib. Kakak buat contohnya ya pemirsa di rumah, adik-adik. Perhatikan baik-baik. Kata tilka kita sambungkan dengan kata ummun. Apa pemirsa di rumah? Ummun. Ada yang tahu bahasa Arabnya saudara perempuan apa? Mada? Ukhtun. Luar biasa. Sahabat pemirsa di rumah, adik-adik. Kayaknya pada jago bahasa Arabnya nih ya di rumah. Saudara perempuan dalam bahasa Arab disebut ukhtun.
Baik, kita gunakan kata al-isyarah lil ba'idnya ya, yakni tilka. Baik, ikutin ya. Tilka ukhtun. Mada? Tilka ukhtun. Itu saudara perempuan. Tilka ummun. Itu ibu. Apalagi? Tilka jaddatun. Man ya'rif al-makna. Siapa yang tahu artinya jaddatun? Mada? Nenek. We can say in English grandmother. Nenek. Tilka jaddatun. Ikutin ya pemirsa di rumah. Tilka jaddatun. Mada? Tilka jaddatun. Taib zi antum kulun. Masya Allah. Al-an kita namdi ila darsi fi amri at-tamlik. Kepunyaan. Dalam bahasa Arab itu terkait dalam kepunyaan itu selalu berhubungan dengan domir. Contohnya adalah ana li, anta laka, anti laki, antuma lakuma, antum lakum. Kepunyaan. Li kolamun. Kepunyaan saya pulpen. Li kolan suatun. Kepunyaan saya peci. Tapi gimana caranya tidak menggunakan kata li-nya itu? Bisa kita langsung sambungkan, lamnya dibuang, ya-nya disambungkan dengan kata kerja yang ingin diucapkan. Contohnya, kolan suati, peci saya, kolami. Lihat, mi ada ya-nya setelah huruf mimnya. Ada ya-nya setelah huruf taknya. Kolan suati, kolami, pulpen saya, peci saya. Fahimtum pemirsa yang ada di rumah adik-adik? Azunnu fahimtum jami'an. Kakak kira kalian semua yang ada di rumah paham. Nah, itu tadi dalam domiri ana. Dalam domirnya itu, domir itu kayak subjeknya. Pekerjanya itu adalah saya. Ana. Biasanya kalau orang Betawi, ane, ente. Adik-adik pasti pernah dengar kan, biasanya di acaranya sidul. Ente, ane, Betawi itu. Itu ane. Nah, ana dalam domir, dalam at-tamlik, domir tamlik yakni li. Ujungnya selalu di belakangnya hurufnya ya. Li kurrasatun, li kolan suatun, li kitabun, li kolamun, wa ghairu zalik. Al-an kita coba terapkan kata li itu dalam usroh, dalam keluarga. Contohnya, abi, akhi, jaddi. Apa makna jaddun? Mada? Apa pemirsa di rumah? Ikutin ya, jaddun. Mada? Jaddun. Taib. Zi antum. Jaddun. Man yarib makna jaddun. Ada yang tahu artinya? Taib. Luar biasa pemirsa. Artinya adalah kakek. Grandfather. Jaddun. Ada lagi namanya ammun. Ammun. Apa pemirsa? Ammun. Ada yang tahu artinya ammun? Apa? Paman. Masya Allah. Luar biasa pemirsa di rumah adik-adik nih. Pada tahu ya belajar bahasa Arab sebagiannya. Masya Allah. Terus ada lagi kata ammatun. Amun ditambahin tak marbutoh doang. Jadinya apa? Pemirsa di rumah. Artinya? Bibi. Masya Allah. Luar biasa pemirsa di rumah. Ammatun bimakna yani bibi. Coba kita terapkan dalam domir tamlik. Dalam kepunyaan di dalam bahasa Arab. Contohnya, ummi, abi, akhi. Ummi artinya ibu saya. Abi, bapak saya. Akhi, saudara laki-laki saya. Ukhti, saudara perempuan saya. Ammi, paman saya. Ammati, bibi saya. Jaddi, kakek saya. Jaddati, nenek saya. Nah, jadi lamnya dihilangkan, ya-nya disambungkan
setelah huruf kata itu. Contohnya kan harusnya jaddun. Nah, tapi karena untuk kepunyaan, maka ditambahin huruf ya. Jadinya jaddi, ummi, abi, akhi, ukhti, ammi, mati, dan lain sebagainya. Masya Allah. Kemudian, kakak ingin bertanya sama pemirsa yang ada di rumah. Kita tes ya. Pertanyaannya adalah as-su'al, yakni man hadha. Misalnya kakak tunjuk ayah. Man hadha. Apa pemirsa di rumah? Man hadha. Ada yang tahu nggak artinya man hadha? Itu kalimat tanya itu. Apa artinya? Siapa ini? Nah, jawabannya apa pemirsa di rumah, adik-adik? Hadha abi. Ini ayah saya. Toib. Antum kulukum mahiruna jami'an fil lughatil arabiyyah. Kalian semua kayaknya pinter semua dalam belajar bahasa Arab. Nah, untuk kali ini kita cukupkan ya pembelajaran kita. Tetap semangat dalam acara Waktu Indonesia Belajar. Jangan kemana-mana. Saksikan terus.